Jadi setiap satu langkah ini bahan bakar masuk. Setiap langkahnya masuk lagi yang kedua, masuk lagi bahan bakar. Terbakar bahan bakar. Maka ini kita dinamakan dengan kihak. Jadi pada saat dia dikompresi dari sini, dari ini namanya titik mati atas, TMA ya. Ini TMA namanya. Ini TMB. TMB itu adalah titik mati bawah, volumenya minimum. Tapi tidak nol. Kalau nol berarti kan kandas gitu ya. Kandas dia. Kayak kita misalnya pompa sepeda. Kalau kita tekan dia kandas kan dari bawah. Tapi sampai dia kandas di bawah, untuk membalikan dia harus ada kerja lain. Nah, diangkat lagi dia. Gak bisa balik sendiri dia. Gak bisa balik sendiri dia. Tapi kalau di sini kan dia dengan bantuan dari roda gila, dia dapat mengembalikan. Tetapi dengan syarat ini tidak nol. Tapi kalau dia kandas sampai di titik nol ini, dia butuh energi lain yang lebih besar untuk mengembalikannya gitu. Jadi maka itulah sebabnya ya. Itulah sebabnya nanti ada satu mesin namanya mesin Carnot nggak bisa dibuat karena dia diawali dari sini ya pada temperatur maksimum, tapi dia nggak bisa kembali lagi. Maka disebut dengan isotermik ya. Baik. Jadi maka proses termodinamika itu ada 4. Jadi proses itu ada 4 ya. Proses itu ada 4. Ada 4. Satu namanya adalah isobarik ya, atau tekanan tetap. Ya. Tetap ya, atau isobar gitu namanya isobar ya. Yang kedua namanya isokorik. Isokorik ya. Volume tetap. Ya. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan isotermik. Dan ini temperatur tetap. Selama proses temperaturnya nggak berubah gitu ya. Kemudian yang berikutnya namanya adiabatik. Adiabatik itu artinya bahwa selama proses tidak ada panas masuk atau keluar sistem ya, sistem ini 4. Dan kalau kita lihat dari gambar itu tadi, maka siklus mesin itu adalah gabungan dari proses. Dan untuk menghitung berapa tenaga dari itu tadi, daripada siklus itu tadi, adalah dengan melihat prosesnya masing-masing. Nah, rumus inilah yang nanti kita kaitkan dengan hukum termo 1. Hukum termo 1 kita kaitkan dengan persamaan keadaan. Nah, jadi maka yang pertama adalah isobar ya. Selama proses tekanannya tetap. Contohnya apa? Contohnya gitu ya. Contoh dari proses isobar ini adalah boiler. Boiler itu tekanannya dipertahankan konstan. Tekanannya. Dan itu tekanan tinggi kan, isobar ya. Isobarik itu tekanannya tinggi. Dipertahankan dia konstan. Jadi dan semakin tinggi tekanannya, titik didih airnya makin besar. Jadi kalau temperatur itu tergantung tekanan. Kalau tekanannya makin besar, titik didihnya makin tinggi. Dengan titik didih makin tinggi berarti energi uapnya makin besar. Itu sebenarnya yang dicari. Jadi, tapi kalau pada suhu ruang seperti sekarang ini, kalau kita panaskan air di sini, itu paling 100 derajat Celcius, nggak lebih daripada itu. Karena tekanannya 1 atmosfer. Jadi kalau tekanannya lebih besar, maka titik didih airnya akan lebih besar. Jadi kalau dia di dalam boiler itu tekanan paling besar itu sekitar 212 bar. Paling besar itu. Besar ya, Pak. 212 ya. Tapi pada saat itu titik didih air 374 di 212 ya. 212 itu titik didih air itu 374,12 derajat Celcius.
Itu udah paling tinggi. Kalau lebih daripada itu nanti nggak ini lagi, dia nggak maksimal lagi, dia akan karena sifat kembali ke sifat daripada air tadi kan gitu. Dia akan oke baik ya. Ini contohnya, contoh daripada tekanan tetap. Tapi di dalam siklus nanti kita contohkan tekanan tetap juga akan. Maka proses isobarik adalah proses gas dalam ruang tertutup yang berlangsung pada tekanan tetap. Berlangsung pada tekanan tetap. Jadi kalau ini dan dengan tekanan tetap, tetapi kan variabel daripada gas itu kemarin ada 4. Tekanan, temperatur, volume, dan massa ya. Nah, jadi rumus kita sekarang menjadi, maka kita kaitkan dengan mesin dulu ya. Oke. Jadi rumus kita kembali ke hukum 1 ini tadi bahwa karena P1 sama dengan P2 gitu ya. Nah, ini kan tadi tabungnya kan seperti itu ya. Tidak berubah volume tekanannya. Maka persamaan keadaan PP sama dengan MRT ya. Kita bisa hitung nih PP-nya ya. Atau kita tuliskan menjadi P1 per T1. T1 sama dengan P2 per T2. Tetapi karena ini sama ya, ini sama nih, kita hilangkan aja. Sehingga rumusnya sekarang menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, biasanya kita cari berapa temperatur titik 2-nya kan gitu kan. Nah, berapa temperatur? Jadi kalau kita lihat ini hanya perkalian silang aja, maka T2 sama dengan P2 T1 per P1 ya. Ya kan? T2-nya kan P2 T1 per P1 perkalian silang. Atau misalnya berapa? Ini berapa P2-nya? Volume P2-nya, P2-nya sama dengan P1 P2 per T1. Itu volumenya kita cari. Nah, bagaimana diagram kerja daripada tekanan tetap ini? Diagram kerja kita gambarkan diagram kerjanya gini nih ya. Ini ya. Ini V, ini V ya. Ini kita andaikan dia di sini P1, ini P2 ya. P2-nya. Ini P1 sama dengan P2 gitu ya. Diagramnya seperti apa? Diagramnya akan kita gambarkan di sini. Nah, ini diagramnya. Ini digambar dari sini 1 P2 ini. Maka dalam hal ini ada perubahan volume ya, ada perubahan volume. Jadi kalau kita kembalikan ke hukum itu tadi, ke persamaan Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Q-nya tadi berapa? Q-nya sama dengan M kali C kali delta T ya. Delta T nanti kita lihat berapa ada perubahan temperaturnya. Kemudian delta U-nya sama M kali CP kali delta T. Ini agak panjang rumusnya kita kalau menghitung ininya. Baru W-nya berapa? W-nya sama dengan P dikali dengan delta V. Nah, kalau kita andaikan tekanannya diketahui tekanannya misalnya di sini 30 bar, perubahan volumenya berapa? Ya, maka kerjanya ada. Ya, kan P kali delta V, tekanan dikali dengan delta V. Jadi ada kerjanya ya. Ini yang pertama ya, nanti biasanya kita hitung ininya. Berapa ininya gitu ya? Berapa dan berapa temperatur tekanan pada masing-masing titik. Mungkin kalau kita lihat di panel ya, panel kan nggak tentu tekanan di titik 1 berapa, di titik 2 berapa, kan ada tabelnya dengan biasanya. Ada kalau dia tabelnya begini ya kan, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita mestinya 4 langkah, ini P, ini T ya. Mungkin volume juga bisa ya. P1 berapa? 1 misalnya. P2-nya berapa misalnya? Kalau di sini 30. P3-nya berapa kalau dia? Ini di diesel ya, dieselnya. P3-nya 37. Ya. Ini 1. P4-nya 1 ya.
Itu kembali ke awal dia. Ya, ini di sini dia. P1-nya berapa gitu. Ya, kalau bisa gitu ya. Kemudian di T-nya berapa? Kita andaikan misalnya sini 30 misalnya. Di titik 2-nya kita andaikan 750. Ini 75 misalnya. Ini kembali ke temperatur awal 30. Gitu. Ini yang terlihat sebenarnya di sini. Jadi maka kalau kita nanti sebagai ahli mesin, kita kan lihat ini. Apa yang indikator yang pertama kita lihat adalah tekanan kan gitu ya. Tekanannya ini kok harusnya sini 30, tapi tekanannya menjadi saya kita lihatkan 28 ya. Nah, kita punya apa namanya? Punya intuisi kira-kira kenapa dia menjadi 28 gitu. Harusnya kan 30. Makanya kalau dia 28 kerjanya akan berkurang. Makanya sekarang kita lihat yang kedua itu adalah isokolum atau volumeter. Proses ya, tetapi tetap kembali ke gas tadi. Karena gas di dalam tabung itu ditambah terus, maka tekanannya makin besar, temperaturnya bisa makin kecil ya. Kalau di dalam tabung apa namanya, tabung gas itu makin kecil kan ya tekanan temperaturnya ya, makin kecil ya temperaturnya. Volumenya tetap, tapi tekanannya nambah, temperaturnya makin kecil. Tapi kenapa bisa tetap dia, Pak? Volumenya bisa tetap gitu konstan? Sama juga dengan ruangan kita ini, Pak. Ruangan ini, kalaupun kita tambah gas ke sini, volumenya nggak berubah. Ya memang dengan kenaikan temperatur kita kembali ke rumus yang awal dulu namanya adalah pemuaian dan penyusutan. Terjadi perubahan kecil sekali dibandingkan dengan kurangnya. Gitu. Jadi nggak akan mempengaruhi nggak mempengaruhi keseluruhan. Maka diasumsikan, ini kan anggapan aja tidak terjadi perubahan volume lagi. Maka kalau kita mau hitung detail sebenarnya sampai dengan kecil-kecilnya perubahan itu, maka itulah mungkin salah satu penyebab adanya rugi-rugi. Apa namanya rugi-rugi atau yang disebut dengan rendemen termisnya. Salah satu penyebabnya gitu ya. Jadi tapi kan itu matematiknya udah sangat rumit sekali untuk itu. Nah, jadi memang ruangan ini pun kalau kita turunkan temperaturnya harusnya volumenya kan berkurang. Harusnya. Nah, tapi kita anggap bahwa ruangan ini volumenya tidak berubah. Itulah yang disebut dengan volume tetap. Maka tabung gas tadi juga diisi gas, tidak terjadi penambahan volume. Iya, Pak. Contoh disebut dengan volume konstan atau volume tetap. Tapi tekanan sama temperatur naik, Pak. Berubah dia. Itu yang mau kita ukur. Ya. Perubahan itulah yang mau kita ukur. Berapa ininya kan gitu ya? Berapa temperaturnya naiknya berapa atau turunnya berapa? Kemudian nanti dari situ akan kita hitung berapa kerja akhirnya. Kerjanya 0. Jadi isokorik itu kembali lagi kita menggunakan rumus yang tadi. P1 per T1 sama dengan P2 per T2 kan gitu ya. Ini yang rumus persamaan keadaan kita lihat. Ini yang persamaan keadaan. Jadi karena P1 sama dengan P2 kita hilangkan aja. Sama harganya. Kalaupun misalnya kita masukkan harganya, tadi tidak nol ya. Kita masukkan harganya nggak mempengaruhi perkalian kan gitu ya. Nah, jadi maka sekarang rumus kita menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, jadi maka ini biasanya berapa T2-nya? T2-nya adalah ini T ya tadi ya. T-nya. Ini adalah P2 perkalian silang P2 T1 per P1. Ini ya, ini. Jadi T2-nya itu adalah P2 T1 per T1. Kemudian karena nanti kita akan menggunakan juga ini yang. Kemudian kalau kita mau itu misalnya berapa P2-nya?
Tekanan di titik 2 itu P2-nya itu sama dengan, dan rumus ini P2 sama dengan, atau ini P2 sama dengan P1 perkalian silang ke sini dia P2 per T1. Jadi pasti harganya akan berubah gitu. Di mana dia kalau di dalam ini volume tetapnya itu kan tekanannya di sini nih. Kalau dia di sini ini kan ini tekanan pertama nih. Ini kalau di sini misalnya ini dari 3 ke 4. 3 ke 4 ini adiabatik tadi ya, adiabatik nanti. Ini dari 4 ke 1 ini. Tekanannya berubah juga. Tekanannya makin kecil. Di awal ini misalnya kita andaikan di sini berapa di sini? Di T4-nya. Ya kan kalau sini. Makanya kalau di sini rumusnya nanti begini. Menjadi P3 per T3 sama dengan P4 per T4. Kan gitu dia di situ ya. Ya, di sini ya, di siklus ini adalah seperti ini. Maka kalau diketahui di sini yang mau dicari di sini berapa P4-nya karena ini sama. Lelangkan ini ya. Sorry, ini bukan P. Ini bukan adiabatik nanti. Di sini dengan ini yang mungkin kita ini kan. Kita nggak boleh tahu. Hanya ini antara ini dengan ini nanti yang kita ini kan. Antara P4 dengan P1. Misalnya ini P3 P4 per T4 adalah P1 per T1 gitu ya. Di sini gitu jadinya. Di ujung ini karena dia volume konstan. Nah, jadi maka karena P1 dengan P4 sama, maka P4 per T4 P1 per T1 biasanya mau dicari P4-nya berapa gitu. Kalau T1 ini sama dengan temperatur awal. Ini apa namanya? Bisa lagi ini kelihatan ya. Proses volume tetap. Jadi volume tetap itu rumus yang kita gunakan tetap tadi adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Ini tergantung sebenarnya, jadi kita nggak tergantung apa namanya, indeks ini boleh kita rubah sesuai dengan gambar tadi itu. Ya kan, jadi kalau misalnya cuman kalau saya melangkah ke situ itu kan agak terlalu cepat gitu, itu maksud saya. Nah, jadi seperti apa volume tetap ini? Diagram kerjanya itu volume tetap ya. Ini V tekanan. Ini P1 sama dengan P1 sama dengan P2 gitu ya. Lalu baca. Ini P1, ini P2. Maka kita kasih, kalau mau membuat grafik kan begini. Nah, jadi grafiknya begini. Hanya garis lurus saja. Maka karena tekanannya naik kan ini, volumenya tetap. Maka kita katakan di sini bahwa berlaku tadi bahwa ini karena ini sama dengan ini, maka menjadi P1 per T1, P2 per T2. P2-nya berapa? P2-nya tadi adalah P1 P2 per T1. Berapa W-nya? Kan kalau Q-nya sama tadi, Q-nya sama dengan rumusnya tetap M kali C kali delta T. Kemudian delta U-nya sama M kali CP kali delta T. Nanti CP ini dari harganya udah kita tentukan harganya. Setiap gas berbeda gasnya, beda juga CP-nya. Nah, semua W-nya berapa? W-nya tadi adalah P dikali dengan delta P. Delta P-nya 0, maka W sama dengan 0. Tidak ada kerja. Sehingga rumus kita, kalau di sini kan masih berlaku hukum yang pertama tadi. Kalau di sini V sama dengan delta U ditambah dengan W, masih laku dia gitu. Tapi kalau di sini udah enggak, jadi rumus kita menjadi V sama dengan delta U. Enggak ada kerjanya, W nya 0. Jadi hukum satu yang kita gunakan. Hukum satu itu V sama dengan delta U. W nya kemana? 0. Jadi artinya bahwa kalor itu akan menaikkan
akan energi dalam. Tidak merubah, tidak menghasilkan kerja, tapi energi dalamnya naik. Itu sama dengan tabung gas tadi, tabung yang diisi gas dengan kompresor tadi. Energinya menjadi besar, tetapi kerjanya nggak ada. Kerjanya nggak. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga itu namanya adalah yang ketiga isotermik. Isotermik. Temperatur tetap. Ini agak sulit kita bayangkan sebenarnya. Selama proses temperaturnya tidak berubah, maka ini sebenarnya sama dengan isotermik ini, tapi rumus ini tetap kita gunakan kita ini ya. Isotermik atau temperatur tetap ini maka P1 per T1, P2 per T2 ini sama ini, maka menjadi P1 sama dengan P2. Ini kurang lebih sama dengan